Sama tentang bagaimana sholat ya, dan kalau bicara sholat ini semua isinya tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana antum menghadap ke kiblat, antum mengatakan Allahu Akbar, lalu antum masuk ke dalam bacaan Al-Fatihah, baca surat, nanti antum Allahu Akbar ruku. Untuk siapa kita ruku jemaah? Antum rasakan ketika antum ruku ini, antum ruku buat Sang Pencipta langit dan bumi ini jemaah. Di antara semua yang ruku, ana sedang ruku juga ya Allah di sini ya Allah. Ketika antum mengatakan sami Allahu liman hamidah, antum berdiri memuji Allah lagi. Rabbana walakal hamd. Wahai Rabb kami, bagimu segala pujian ya Allah. Untuk menunjukkan kita ini nggak pantas dipuji. Kadangkala kita suka minta pujian sama orang. Ketika kita sujud, untuk siapa kita sujud? Meletakkan kening kita di bumi ini, lalu mengatakan subhana rabbiyal a'la. Itu Umar diajarin bagaimana dia sholat. Setelah dia belajar beberapa hari, dia mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, izinkan aku pulang ya Rasulullah. Safwan bin Umayyah, temannya Umar bin Wahab ini, nunggu-nunggu di kota Mekah. Dia selalu ngomong di majelis-majelis karena dia pengganti bapaknya. Yang ngomong, tenang kalian, bentar lagi ada kabar gembira yang buat kalian lupa dengan peristiwa Badar. Kata dia. Oh gitu. Setiap ada pedagang pulang dari Syam, biasanya mereka lewat Madinah kan. Ada kabar kata dia. Nggak ada kabar kata dia. Ada kabar. Terus ada kabar kata dia. Apa? Umar masuk Islam. Allah. Katanya Safwan bin Umayyah ini, padahal dia nunggu berita yang akan membuat lupa peristiwa Badar ini, tambah kacau hidupnya. Lalu dia bersumpah, aku nggak akan ngomong lagi sama Umar kata dia. Wallahi Umar datang sama ke kota Mekah. Lalu dia berdakwah di kota Mekah. Dengan apa? Dengan bekal tadi, Quran yang dibacakan kepada dia sehingga dia menghafal beberapanya dan difahamkan tentang agama ini. Dia pulang ke kota Mekah dan subhanallah jemaah, banyak yang masuk Islam. Orang baru masuk Islam, tapi dia belajar beneran, ngaji beneran, serius dia jemaah. Safwan nggak masuk Islam tetap. Safwan nggak masuk Islam, nggak mau ngomong sama Umar. Tapi ini sahabat Safwan. Ketika penaklukan kota Mekah, Umar ikut menaklukkan kota Mekah. Lalu Umar datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, Safwan ini kabur, takut dia Rasulullah. Aku ingin ngajak dia masuk Islam. Ini ingat, sahabat itu ya dia punya kisah-kisah indah bersama sahabatnya. Antum mungkin punya kawan-kawan yang dulu sama-sama nakal, sama-sama nggak benar. Setelah antum belajar dengan benar, apa antum nggak kepikiran untuk mengajak dia untuk sama-sama duduk di majelis ilmu ini? Safwan, setelah ya lama kejadian tuh jemaah, masuk Islamnya Safwan, masuk Islamnya Umar ini setelah perang Badar. Perang Badar itu tahun kedua. Penaklukan kota Mekah itu tahun ke-8. Jadi 6 tahun kemudian Safwan itu masih, Umar ini tetap berharap Safwan ini masuk Islam. Dia kepingin Safwan ini masuk Islam. Sehingga ketika penaklukan kota Mekah, Safwan ini minta selendangnya Nabi. Ya Rasulullah, berikan selendangnya ya Rasulullah. Dan aku minta engkau kasih jaminan keamanan buat Safwan ya Rasulullah. Kata Umar, iya kata dia. Akhirnya dibawa ini selendang Nabi SAW. Dia kejar Safwan yang meninggalkan kota Mekah. Lalu Umar berjumpa dengan Safwan. Ya Safwan, kata dia, wallahi engkau masuk Islam ya Safwan. Kalau enggak, engkau enggak usah masuk Islam. Tapi engkau balik sama Nabi SAW. Ada jaminan keamanan buat engkau 2 bulan engkau. Ada dikasih jaminan 2 bulan supaya berpikir, merenungkan kata dia. Udah engkau nggak usah kemana-mana kata dia.
Akhirnya Safwan balik ke kota Mekah. Sampai kota Mekah, dia bertemu dengan Nabi SAW. Dia di atas ontanya aja mengatakan, "Ya Muhammad," bayangkan, dia tetap benci sama Nabi SAW. "Ya Muhammad," kata dia, "ini Umair mengaku kalau engkau memberikan jaminan kepada aku 2 bulan," kata dia. Kata Billah, "Bukan 2 bulan, 4 bulan buat engkau," kata dia. Akhirnya turun dia. Ya sudah, hidup di kota Mekah. Safwan ikut perang Hunain. Nabi SAW tahu Safwan ini orang kaya, punya persenjataan yang banyak, maka Nabi pinjam baju besi sama Safwan, 100 baju besi dan peralatan perang yang lainnya. Ketika Nabi meminjam itu kepada Safwan bertanya, tahu selesai perang Nabi bagi harta rampasan perang. Ada satu lokasi harta rampasan perang pada waktu itu ya binatang ternak ya, onta, kemudian kambing ya, mungkin juga ada kuda macam-macam. Nabi ngasih satu orang 100 ekor onta, di sana kasih 100 ekor onta. Safwan ini ngelihat ada satu tempat itu banyak banget harta di situ. Nabi ngelirik, Safwan ini mandang-mandang terus ini. Seperti itu. Maka Nabi mengatakan kepada Safwan, "Ayu'jibuka hadza?" Apakah engkau takjub dengan yang ini? Iya, kata Safwan. Iya benar, anak takjub dengan jumlah yang banyak. Apa kata Nabi SAW? "Huwa laka," itu semua buat engkau. Apa kata Safwan? "Asyhadu an la ilaha." Ada di diri kita. Boleh jadi kita belajarnya belum benar. Kita belajarnya belum serius. Maka ahibati fillah, kalau bicara tata cara belajar, ada banyak hadis yang menceritakan. Tapi intinya kita belajar dimulai dengan tauhid, syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kemudian rukun Islam. Kita juga perlu memperbaiki niat kita. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menceritakan tentang delegasi dari Abdul Qais. Itu datang ke kota Madinah. Ada banyak mereka yang datang ke kota Madinah. Ketika datang ke kota Madinah, mereka menyatakan masuk Islam ya. Nabi bertanya kepada mereka, "Manil wafat?" alaihi salatu wassalam. "Dari mana kalian ini?" katanya. "Rabi'ah," dari kabilah Rabi'ah. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Marhaban bil qaum." Ucapan selamat sambutan buat mereka. "Au bil wafat ghair khazaya wala nadama." Tanpa terhina dan tanpa ada penyesalan. Artinya mereka masuk Islamnya tanpa peperangan dengan Nabi SAW. Nggak ada yang ditawan dari keluarga mereka. Akhirnya apa kata orang-orang ini? Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna na'tika min syuqqatin ba'idah." Kita datang menjumpaimu ini dari jarak yang jauh. Kira-kira dari kota Madinah itu ya mungkin 1000 kiloan. Tempatnya Rabi'ah ini. "Wa inna bainana wa bainaka hadzal hayy min kuffari Mudhar." Antara kabilah Rabi'ah dengan kota Madinah itu ada satu kabilah besar yang masih kafir, kabilah Mudhar. Kita nggak bisa datang kepadamu kecuali di bulan haram. Apa aja bulan haram jemaah? Mana? Siapa yang jawab? Ini ada hadiahnya nggak? Oh, hadiahnya masih dikirim jemaah. Nah, bulan haram itu bulan apa aja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab. Kita nggak bisa datang kepadamu kecuali di bulan haram. Jadi di bulan haram itu jemaah, subhanallah, bagaimana orang Arab menghormati bulan haram. Kalau pembunuh bapaknya itu lewat di depannya di bulan haram, nggak diapa-apain. Karena mereka takut dengan bulan haram ini. Maka orang-orang Rabi'ah itu bisa datang ketika bulan haram aja. Kemudian
Mereka mengatakan, famurna bi amrin faslin. Ajarkan kepada kami, perintahkan kepada kami satu perintah yang jelas. Nukhbir bihi man wara'ana. Kami akan sampaikan kepada orang-orang yang di belakang kami. Wa nadkhul bihil jannah. Dan kita masuk surga dengan itu. Itu yang diminta oleh mereka. Ilmu yang diminta oleh mereka. Niatnya apa? Supaya bisa disampaikan kepada orang-orang yang ada di belakang mereka, keluarga mereka, kabilah mereka, dan masuk surga dengan itu. Pertanyaannya, kita sekarang belajar buat apa? Apa niat kita belajar? Mengangkat kebodohan dari diri kita seharusnya, supaya kita tahu jalan menuju surga. Dan setelah itu kita sampaikan kepada keluarga kita. Apakah kita sudah sampaikan? Nabi SAW mengatakan, balighu anni walau ayat. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat, sampaikan. Kita sudah sampaikan ke siapa? Ke kawan-kawan kita. Apakah kita sudah melakukan seperti yang dilakukan Umair bin Wahab? Mungkin belum. Baik, kemudian apa yang diajarkan Nabi kepada mereka? Maka Nabi mengajarkan kepada mereka al-iman billahi wahdah. Qala amarahum bil imani billahi wahdah. Beriman kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Lalu Nabi mengatakan kepada mereka, hal tadruna mal iman billah? Kalian tahu enggak maksudnya beriman dengan Allah? Karena kan mereka ini perlu penjelasan yang sangat detail. Karena mereka sulit. Kalau sekarang antum bisa tanya sama ustadz, bayi pun mungkin bisa cari. Tapi ini dulu nggak ada apa-apa. Mereka pulang ya udah selesai sudah. Nggak bisa mereka cari ilmu lagi sudah. Kecuali mereka balik lagi ke kota Madinah. Atau Nabi SAW kadang-kala mengutus sahabat untuk mengajar di tempat mereka. Nabi mengatakan kepada mereka, kalian ngerti nggak masalah iman billah? Kata mereka, Allah wa rasuluhu a'lam. Qala syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Iman billahi wahda itu 2 kalimat syahadat. Orang Arab faham makna la ilaha illallah. Makanya kalau kita lihat kenapa orang Arab itu nggak mau mengatakan la ilaha illallah. Sedangkan di beberapa daerah, antum tahu di Indonesia ini ada beberapa daerah yang mereka mengatakan syahadat, tapi mereka masih melakukan banyak kesyirikan. Islam kejawen ya, yang kadang-kadang dia nggak sholat, wala apa, dan semua keyakinan-keyakinan yang sebelum Islam tetap diyakini. Orang Arab nggak mau ketika, enggak. Bahkan mereka mengatakan kepada Nabi SAW, aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah dia hendak menjadikan sesembahan yang banyak itu menjadi satu sesembahan? Allah saja? Aduh, enggak mau mereka. Mereka tahu dengan hal itu. Maka Nabi cukup mengatakan kepada delegasi Abdul Qais ini, makna iman dengan Allah adalah syahadatu an la ilaha illallah. Dengan segala konsekuensinya orang itu harus tahu. Dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu iman sama Allah. Kemudian masuk iman kepada Allah, wa iqamus shalah, mendirikan salat. Berarti tadi setelah 2 kalimat syahadat yaumi wal laila, ajarkan kepada mereka, kasih tahu mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka salat yang 5 waktu. Maka antum kaji tentang salat. Sudah benar enggak salat kita? Wah, kalau salat dari dulu kita salat. Iya, alhamdulillah dari dulu kita salat. Tapi ada orang yang salat yang kata Nabi SAW, innar rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat, walam tuqbal lahu salah. Satu pun salatnya enggak ada yang terima. Makanya perlu ilmu kita. Di mana salat yang benar? Dan jemaah kalau kita ngelihat yang pertama tadi 2 kalimat syahadat, ketika itu sudah bercampur dengan hati kita, nggak bakal keluar.
Orang yang murtad itu belum nyampe tuh imannya ke dalam hatinya. Maka kadang-kadang ada orang hijrah kemudian balik lagi, belum nyampe. Tapi kalau sudah nyampe, gimana orang sudah sampai mau balik gimana dia? Ketika orang sudah sampai, seperti antum naik pesawat umpamanya ke kota Jeddah, pesawatnya turun, pulang pesawatnya, antum sudah sampai, selesai, nggak mungkin balik antum. Kecuali tadi ada waktu-waktu tertentu. Tapi yang jelas ketika sudah bercampur gak akan balik. Maka diajarin termasuk iman sholat. Kemudian beliau mengatakan wa shaumu Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Itu masuk iman. Makanya kita di Indonesia kadang-kala sedih, ada orang ngaku muslim, ngaku beriman di bulan Ramadan, nggak puasa. Tapi ada yang aneh juga jemaah. Ada yang nggak sholat tapi puasa. Nah di bulan Ramadan itu masya Allah kata dia. Kenapa engkau puasa? Ya enak aja ya puasa itu ya. Kenapa puasa? Nggak enak Ustaz. Cuma karena di rumah semuanya puasa, ya ikut puasa lah kita. Ada yang seperti itu modelnya. Nabi menjelaskan ini masuk iman. Puasa di bulan Ramadan. Karena boleh jadi Nabi gak berjumpa dengan mereka lagi nih. Kalau mereka datangnya di bulan Rajab, berarti mereka baru bisa balik bulan apa? Dzulqa'dah. Rajab, Sya'ban, Syawal, Ramadan, Syawal. 3 bulan tuh. Nabi mengajarkan puasa kepada mereka. Lalu Nabi mengatakan kepada mereka wa antu addu khumsan minal maghnam. Kalian hendaklah menyerahkan, memberikan 1/5 dari harta rampasan perang. Kemudian Nabi mengajarkan kepada mereka beberapa larangan. Larangannya itu adalah berkaitan dengan minum khamr. Jangan bikin minuman ya di beberapa tempat yang bisa menyebabkan air itu berubah jadi khamr. Jadi orang bikin khamr itu nggak repot dulu zaman. Orang Arab itu nggak perlu pabrik bikin khamr. Sekarang pakai merek macam-macam. Orang Arab dulu dia tinggal pakai wadah dilemparin kurma, ditutup, jadi khamr sudah. Makanya ketika diharamkan khamr di kota Madinah itu, dan orang-orang menuangkan khamrnya, itu mengalir seperti got jemaah di kota Madinah. Dari banyaknya khamr di tempat mereka. Itu Nabi melarang itu, kemudian mereka pulang. Apa kata Nabi SAW? Ihfadhuhu, hafalkan semua ini. Hafalkan semua itu, wa akhbiru bihi man wara'akum. Dan sampaikan kepada orang-orang di belakang kalian. Jadi itulah kalau kita bicara tahapan belajar. Yang belajar yang kita kaji pertama adalah tentang tauhid, tentang 2 kalimat syahadat. Kenapa tentang 2 kalimat syahadat? Karena sejatinya amalan itu diterima dengan 2 persyaratan. Izin bertanya Ustaz. Bagaimana kita menyikapi takdir Allah dalam beragama? Bagaimana kita menyikapi takdir Allah dalam beragama? Di mana banyak tadi. Semua itu ketentuan manusia. Takdir ini ada 4 tahapan supaya kita bisa memahami. Yang pertama adalah ilmu. Ilmunya Allah Azza wa Jalla. Allah tahu dengan semua yang akan terjadi. Allah tahu antum akan hadir pagi ini, duduk di soft nomor berapa. Allah tahu. Allah tahu dengan isi hati kita. Allah tahu dengan apa yang kita catat. Lalu Allah juga tahu nanti antum keluar, antum akan ketemu siapa. Apakah ketemu sama sandal antum apa tidak. Itu juga sudah ditetapkan. Allah tahu gitu. Makanya kadang-kadang orang lihat, ya Allah sandalnya nggak ada. Allah tahu dengan jumlah jamaah daun-daun yang tadi malam jatuh di tempat ini. Allah tahu dengan jumlah butiran air yang turun di sini. Allah tahu dengan jumlah pasir yang ada di lautan. Dengan jumlah ikan yang ada di lautan. Berapa sekarang jumlah ikan paus yang mungkin manusia bisa menghitungnya. Ya kira-kira mereka. Tapi Allah tahu dengan semua ikan yang ada di lautan.
Dan bagaimana ceritanya ikan itu akan ditangkap oleh siapa ikan itu. Kemudian setelah ditangkap, naik ke perahunya, akan dijual kepada siapa, Allah tahu. Dan nanti di pasar akan dibeli oleh siapa, Allah tahu. Nanti masuk ke sebuah rumah makan, di rumah makan siapa yang akan makan itu, Allah tahu. Ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Jadi kalau bicara tentang keadilan Allah, Allah tahu antum akan berbuat apa. Setelah ilmu itu baru terjadi pencatatan. Makanya pertama yang Allah ciptakan apa? Pena. Allah mengatakan kepada pena itu, uktub. Kata pena itu, apa yang aku tulis? Menuliskan berdasarkan ilmu. Menulis apa? Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulis semua yang bakal terjadi sampai hari kiamat. Artinya yang ditulis itu memang Taib, urusan dunia, takdir enggak? Takdir enggak jemaah? Oh enggak, harus usaha Ustaz. Enggak usaha enggak bakal kaya Ustaz. Enggak, engkau lihat ada orang usaha enggak kaya-kaya? Pernah lihat orang usaha capek enggak kaya-kaya? Tapi ada orang enggak usaha apa-apa. Wallahi jamaah, ada seorang anak, kau ingat cerita ini. Ada seorang umur 18 tahun, tahu-tahu masuk rekeningnya 31 miliar. Umur 18 tahun. Kenapa? Warisan. Saya tidak tahu. Iya, artinya dia usaha enggak? Enggak ada usaha sama sekali. Enggak ada. Jadi kalau kita bicara kadang-kadang orang dunia harus berusaha, harus bekerja, begitu pula untuk akhirat kita. Kita disuruh berusaha. Dan Allah utus para nabi. Kenapa Allah utus Nabi Musa ke Fir'aun? Ada apa didakwain Fir'aun? Untuk iqamatul hujjah. Fir'aun enggak ada alasan nanti. Dia mengatakan, oh aku sudah ditakdirkan masuk neraka. Ya sudah kau masuk neraka sana. Enggak. Akan ditanyakan kepada mereka. Setiap ada yang dimasukkan ke neraka, malaikat-malaikat penjaga neraka itu bertanya kepada mereka. Alam ya'tikum nadhir. Apakah belum datang kepada kalian peringatan? Apa kata mereka? Bala, iya datang sudah. Udah datang tapi kami dustakan mereka. Jadi kalau bicara takdir Allah itu ilmu Allah, Allah tahu dengan semuanya. Kemudian itu dicatat. Kemudian nanti ada masyiah, kehendak Allah. Lalu terjadi. Semuanya jemaah seperti itu. Makanya ketika Nabi SAW bersama para sahabatnya lagi ngubur jenazah. Ada sahabat yang bertanya. Dia mengatakan, aya'lamu Rabbuna ahlal jannati min ahlin nar. Apakah Allah mengetahui siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka? Kata Nabi SAW, tahu Allah. Terus ditanggapin sama para sahabat, fafimal amal. Lalu buat apa kita beramal kalau Allah sudah tahu? Kata Nabi SAW, malu. Tugas kalian itu beramal. Kalian beramallah. Dan semua akan dimudahkan sesuai dengan ilmu Allah tadi. Makanya kita terus berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau bicara takdir ini, jangan cuma bicara urusan akhirat. Urusan dunia juga takdir. Makanya orang-orang kafir umpamanya dikatakan mereka, antum nggak usah kerjalah. Kalau antum kaya, ya kaya gitu kan. Seperti itu. Yang enggak lah, mana otaknya, tetap harus kerja. Begitu pula masuk surga. Dipikir, kita berusaha dan bekerja. Barakallahu fiik. Makanya takdir ini termasuk rukun iman kan. Dan orang kalau percaya dengan takdir itu jamaah, hidupnya damai. Hidupnya damai. Ketika dia ditakdirkan umpamanya, ya di PHK, ya udah kata dia, udah ditentukan sama Allah SWT. Mudah-mudahan ada ganti yang lebih baik. Barakallahu fiik. Ini pertanyaan selanjutnya. Bagaimana ya cara agar terus bersabar dalam menjalani kehidupan dunia ketika mendapatkan satu musibah atau hal yang tidak diinginkan dalam hati? Barakallahu fiik. Masya Allah, nyambung sama pertanyaan yang pertama. Jadi kalau bicara bagaimana supaya kita sabar, yakin. Yakin dengan ketentuan Allah SWT. Nabi SAW itu kalau bermajlis dengan para sahabatnya,
Beliau seringkali membacakan doa, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi. Ya Allah, bagikan buat kami rasa takut kepadamu, yang dengannya kami terhalang dari bermaksiat kepadamu. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannata. Dan bagikan buat kami ketaatan kepadamu, yang dengannya engkau sampaikan kami ke surgamu. Wa minal yaqin. Dan bagikan buat kami keyakinan, ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, yang dengannya musibah-musibah dunia jadi ringan. Jadi ringan. Maka kalau bicara bagaimana kita bersabar, kita harus yakin bahwa Allah itu Arhamur Rahimin, bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, bahwa Allah itu lebih sayang sama kita daripada keluarga kita. Makanya kadang-kala kita ngelihat ada orang tua kita mungkin dikasih penyakit yang parah. Kalau kita kan berpikir, ya Allah kok bisa sembuh. Tapi Allah mengatakan enggak. Bahkan ada yang penyakitnya dibawa sampai mati. Kita yakin ini ketentuan Allah. Kita yakin di situ ada hikmah yang besar. Boleh jadi ini untuk menghapuskan dosa-dosa orang tua kita. Boleh jadi ini untuk mengangkat derajat orang tua kita. Hidup di dunia sebentar, jemaah. Dan kita lihat semua musibah akan berakhir. Dan semua kesenangan di sini juga akan berakhir. Semuanya takdir Allah Azza wa Jalla. Maka keyakinan ini penting. Pelajari antum. Ya, nama-nama Allah ya. Tapi kadang-kala kan kita berat ya. Allah Azza wa Jalla menyuruh Nabi itu bersabar. Bersabar menghadapi orang-orang musyrikin. Bersabar diganggu, disakiti sama mereka. Itu ada ayat, hampir 20 ayat yang nyuruh Nabi bersabar. Fasbir ala ma yaqulun. Sabarlah engkau dengan ucapan-ucapan mereka. Suruh sabar. Dan Allah mengatakan, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami benar-benar tahu dadamu jadi sempit gara-gara omongan itu. Sabar. Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Ini solusi buat sabar. Artinya kadang-kadang sabarnya lemah, sama Allah diingatkan lagi, sabar engkau. Jadilah orang-orang yang sujud. Jadi ketika susah, ketika berat, larikan ke sholat. Nabi alaihi salatu wassalam, kalau ada masalah, di mana dilarikan? Ke sholat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadalah kepada Tuhanmu sampai datang kematian. Sebentar. Jadi kalau bicara musibah itu sebentar. Dan sebagian kita jamaah, musibah dunia itu dianggap musibah yang berat. Enggak. Musibah agama yang berat jamaah. Kalau sampai kita nggak sholat umpamanya, ketinggalan sholat, itu musibah yang sangat berat sekali. Kemudian supaya kita terhibur jamaah, kita disuruh melihat kepada yang di bawah kita. Ada banyak orang yang lebih susah dari kita. Jangan engkau merasa aku saja yang kena musibah, orang semua seneng. Wallahi jemaah semua yang ada di sini insya Allah punya masalah. Yang nggak punya masalah dalam hidupnya coba angkat tangan. Jemaah, kita semua punya masalah. Boleh jadi masalahnya sekarang. Anak ini nggak bisa selonjoran Ustaz. Oh, ini orang-orang. Sekarang dia punya masalah, orang itu punya masalah. Ini gara-gara tadi Ustaz nyuruh maju, ya Allah. Ini antum makan kan Ustaznya kayaknya zalim Ustaz. Ini enggak jemaah. Insyaallah antum dapat pahala insyaallah jemaah. Dzulqarnain. Ada sebuah riwayat Israiliyat ya bahwasanya Dzulqarnain ini mengirim surat kepada ibundanya ketika dia hendak meninggal atau ada saudara yang meninggal dunia, dia ingin menghibur ibunya. Karena tahu akan jadi beban meninggalnya saudaranya atau meninggalnya dia. Maka dia mengatakan kepada ibundanya, "Bunda, Bunda bikin makanan." Terus Bunda undang semua orang satu kampung, teman-teman Bunda ke rumah. Setelah itu bacakan suratku. Anakku berpesan yang boleh makan, yang nggak punya masalah. Itu satu kampung nggak ada yang makan. Kita akhirnya kata ibunya, oh ternyata anakku mau menghibur aku kalau gitu. Bahwasanya bukan hanya engkau yang susah, bukan hanya engkau yang punya masalah, semua orang punya. Cuma beda-beda masalahnya jemaah. Kemudian lihat kepada nikmat Allah. Soalnya kalau kita melihat kepada musibah itu kita akan merasa susah hidup kita. Tapi kok ternyata alhamdulillah ana masih punya tangan yang bisa bergerak. Ana dikasih mata sama Allah. Ana dikasih hati bisa berpikir. Antum mau jadi orang gila?
Nggak punya masalah orang gila itu. Dia mau tidur di manapun sehat. Antum pernah lihat orang gila sakit? Allah, tidur jamaah di pinggir jalan sehat. Kita kena hujan dikit, aduh sakit sudah. Antum mau jadi mereka? Alhamdulillah, kita ketika ngelihat itu alhamdulillah. Alladzi faddalani, alladzi afani mimma ibtuliya bihi wa faddalani ala katsirin minal khalqi tafdila. Itu doa kalau kita ngelihat orang kena musibah. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah itu, dari ujian yang diberikan kepada dia. Dan Allah memberikan kemuliaan kepada aku lebih daripada yang lainnya. Orang dewasa yang baru belajar sholat dan belum hafal bacaan sholat, bacaan tahiyat dan lain-lain, ketika sholat sendiri membaca apa? Dia baca subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu ketika ada sahabat yang baru masuk Islam, Nabi ajaran itu. Baca subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Lalu sahabat ini mengatakan, itu buat Tuhanku, buat aku apa? Karena dia ngerti bahasa Arab. Itu kan semua pujian buat Allah. Terus buat aku apa? Engkau baca Rabbighfirli warhamni. Baca Rabbighfirli warhamni. Jadi ketika belum hafal dengan bacaan sholat, ya udah baca itu. Sambil terus belajar. Mau fitnah HP dan sering lalai dengan kewajibannya, terutama sholat. Kadang sulit dinasehatin. Ana jadi sering memendam kekecewaan. Anak baru 4-5 tahun. Anak baru 4 atau 5 tahun ini hijrah dan mengenal sunnah. Apakah semua itu dampak dari dosa-dosa di masa lalu? Mohon doanya Ustaz. Jazakallah khairan. Ahibati fillah. Kita nggak tahu mana yang dampak dari dosa kita. Dosa itu membawa dampak, membawa bencana. Ibnu Sirin ya, pernah dia di penjara. Dia di penjara, lalu dia ngomong, aku di penjara ini karena dosaku 40 tahun yang lalu. Bayangin, dia tahu itu. Karena 40 tahun yang lalu dia itu pernah menghina, pernah membuli sohibnya. Dibuli ya mufli, yang bangkrut, orang yang pailit, kata dia. Akhirnya setelah 40 tahun dia bangkrut dan di penjara karena menanggung utang. Dia mengatakan, aku tahu ini karena dosa yang mana, kata dia. Kemudian cerita Ibnu Sirin dikomentari oleh ulama selanjutnya. Mereka mengatakan qallat dzunubul qaum fa'arafu min aina utu. Dikit dosa-dosa mereka itu. Sehingga mereka tahu ini karena dosa yang mana. Wa kathurat dzunubuna. Dosa kita banyak. Jadi kalau kena musibah kita nggak tahu ini karena dosa yang mana ya, kata dia. Terlalu banyak dosa kita. Maka kalau dikatakan mungkinkah ini karena dosa-dosa kita yang lalu? Mungkin saja. Mungkin kita nggak berbakti sama orang tua kita. Mungkin kita ya kurang menghormatin kerabat kita, kurang menjaga silaturahim. Ada banyak dosa. Tapi yang jelas kita cari solusi menghadapi anak ini. Yang pertama, engkau banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian solusinya, anak-anak ini butuh tempat bermain. Butuh kawan bermain. Maka tolong ibunya jadi teman bermain. Jadi kalau ibunya mengatakan, jangan pegang handphone. Ibu mau dengerin kajian. Taruh dengerin kajian. Anaknya mau dengerin kajian juga. Dilihat emaknya ini. Aduh ya Allah, anak kena fitnah sama ibu anak ini. Jadi temenin itu anak. Temenin. Bagaimana para sahabat Nabi dulu cerita mereka ketika anaknya diajarin puasa ya. Supaya anaknya ini gak minta makan. Diajak main sama bapaknya. Anak itu kalau diajak main seneng jemaah. Butuh main sama bapaknya. Tapi kalau orang tuanya menyuruh dia, udah. Mana handphonenya sini. Terus dia diem. Ngapain terus anak? Tadi. Ngeliatin ibu. Tadi dia. Maka tolong diajak bermain. Diajak bermain dan terus terang yang satu komplek itu ya, usahakan punya kelompok bermain anak-anak itu. Nanti bermain di rumahnya fulan, bermain di rumahnya fulan, main sudah jamaah. Dan seneng anak-anak itu main jamaah, seneng. Sambil terus berdoa ya, orang tua tambah kesolehannya. Karena
boleh jadi anak itu dijaga karena orang tuanya orang soleh. Seperti cerita di surat Kahfi, bagaimana dua anak yatim itu yang hartanya tersimpan di bawah rumahnya, kemudian bangunan itu mau roboh, Allah kirim Nabi Musa dan Khidir untuk memperbaiki rumahnya. Kenapa? Karena bapaknya orang soleh. Maka kita berusaha untuk jadi orang baik. Semoga Allah jadikan anak-anak kita anak baik. Barakallahu fiik. Ana mau tanya Ustaz, bagaimana cara bagaimana cara menyikapi seorang istri yang terkadang suka upload foto di medsos, dan jika marah dia nyetel musik Ustaz. Ya nggak apa-apa, dia carilah foto-foto yang bagus ya, dia upload. Tapi jangan foto dirinya. Cuma kan jadi masalah kadang-kadang dia mengupload foto dirinya. Jemaah, orang yang sering mengupload, yang sering selfie, kata dokter ini adalah orang yang sakit jiwanya. Betul jemaah. Ada masalah dia di jiwanya. Dia itu ingin tampil, dia ingin dilihat, dia ingin pujian. Setelah dia kirim fotonya, dia nunggu apa? Komen, like. Kalau dia lihat, aduh yang komen kok sedikit ya. Akhirnya sakit, jiwanya sakit. Wallah sakit ya. Maka apa tugas seorang suami? Tugas seorang suami menghadapi istri yang seperti ini, ya tadi seperti yang Nabi ajarkan. Atau Nabi suruh kepada para sahabat ngajarin agama dan ngajarin Quran. Ajak istrimu baca Quran, duduk bersamamu. Ayolah kita ngaji. Kalau enggak, kalau memang yuk kita tonton yuk Ustadz nih, cuma tafsir Al-Fatihah dikit, 5 menit cuma umpamanya. Kemudian ajak istri untuk ziarah kubur jemaah. Kenapa ana sering memberikan nasihat ini? Karena Nabi SAW menyuruh kita ziarah kubur. Fa innaha tudzakirul akhirah. Ziarah kubur itu mengingatkan akhirat. Ziarah kubur itu melembutkan hati. Sedangkan kita biasa ziarah kubur itu ngantar jenazah. Kalau ngantar jenazah itu kan banyak orang. Nabi SAW kadang-kala ziarah kubur itu jamaah tengah malam. Antum ajak istri antum. Gak apa-apa. Nabi datang ke Baqi itu tengah malam kadang-kala jamaah. Beliau datang ke sana. Ya nggak harus tengah malam ya, mungkin sepertiga malam nggak apa-apa. Artinya kita cari suasana memang yang membuat hati kita jadi, ya Allah, kita bakal mati gitu loh. Maka fahamkan tentang agama sama istri antum, duduk sama dia ya. Apalagi yang memang antum salah pilih istri. Karena kan sebagian orang memang dia menikah jamaah, ya ana mau cari yang cantik lah Ustaz. Agamanya kurang, tenang. Nanti ana ajarin agama. Daripada ana dapat yang kurang cantik Ustaz. Ngerti agama, soleh, kurang cantik. Takut nanti mandang ke yang lainnya Ustaz. Masya Allah. Ternyata sekarang dia mikir cari yang lainnya. Anak kayaknya cari yang soleha aja. Capek Allah jemaah, capek. Dan bagi para wanita juga, anti capek kalau dapat pasangan hidup yang belum paham agama. Rasul SAW itu pernah mendiamkan istrinya, istri-istrinya 1 bulan jemaah. Karena ada visi dan misi yang berbeda yang harus diluruskan. Maka engkau kasih nasihat, kuatkan keimanannya dulu, engkau punya peran. Setelah itu dia nggak mau nurut, engkau sudah maksimal ngasih nasihat. Langkah kedua, pisah ranjang. Pisah ranjang. Supaya istri tahu, ana serius gitu ngasih nasihat. Karena terkadang sebagian perempuan itu kalau suaminya ngasih nasihat, kemudian nggak dengerin, malam hari suaminya tahu-tahu deket sama dia, oh butuh sama aku kau. Ya. Iya. Tapi kalau dia enggak, aku nggak mau dekat-dekat kepadamu sampai engkau taat sama Allah, kata dia. Mau dibawa kemana rumah tangga ini? Itu serius berarti suami kasih nasihat. Barakallahu fiik. Ada sebagian mengatakan, iya Ustaz kalau istrinya lebih dari 1. Kalau istrinya cuma 1. Rasul SAW itu memboikot semua istri 1 bulan. Artinya beliau menahan diri juga, sabar demi untuk mendidik jemaah. Maka antum sabar.
Setelah itu kalau dia nggak nurut, ya sudah, antum bisa kasih pilihan nanti. Tapi pelan-pelan lah, insya Allah. Allah berikan hidayah sambil kita terus berdoa. Bismillah. Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara mengetahui sanad keilmuan seorang guru? Sebab sebelum saya bisa ikut hadir di kajian ilmu, saya hanya bisa ikut melalui Zoom dan streaming, YouTube dan Instagram. Saya dinasihatin sama beberapa teman saya, kalau cari guru yang ada wujudnya. Kalau cuma suaranya, nggak ada wujudnya, itu seperti suara, seperti suara yang nggak bagus lah jemaah. Begini jemaah, kita memang nggak boleh sembarangan belajar. Kalau mau belajar itu kita harus tahu dengan siapa kita belajar. Kalau bicara lihat wujudnya, ya nggak harus lihat wujudnya. Tapi kita tahu dengan orang itu. Karena dahulu bagaimana para sahabat ini, mereka belajar sama Nabi, lalu mereka menyampaikan kepada kaumnya. Kaumnya kan nggak ngelihat Nabi SAW. Yang dilihat sahabat ini. Maka kita harus pastikan guru kita. Dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Dia orang yang warok ya. Nggak sembarangan makan. Dia adalah orang yang menjalankan perintah Allah, menjalankan sunnah-sunnah Rasul SAW. Kelihatan orang itu. Dan ketika dia menyampaikan bukan dari dirinya, yang dia sampaikan imma qala Allah qala Rasul SAW, dan dia tidak mengajak kepada kelompoknya, engkau belajar sama dia. Ketika bisa hadir di majelis ilmu, hadir. Tapi ketika di tempatnya nggak ada majelis ilmu ya. Karena terus terang ada daerah-daerah yang nggak ada kajian sama sekali jemaah. Maka manfaatkan media yang ada pada waktu itu untuk belajar. Tapi juga kita perlu tahu tadi, tanya sama ustadznya. Ustadznya siapa gitu loh yang kau pelajarin. Karena ada orang yang dengar ceramah ustadz kemudian besoknya nggak sholat, berhenti sholat. Gara-gara salah berguru. Dan itu banyak loh jemaah. Banyak orang-orang yang hijrah. Dia jadi orang baik. Kemudian nanti ada satu fase dia berhenti sholat. Karena makomnya sudah berbeda katanya. Maka hati-hati berguru. Barakallahu fikum. Bagaimana agar orang tua ana mau ikut belajar agama yang lurus dan benar dengan ana? Karena ana ingin sekali melihat mereka tidak salah dalam belajar agama. Ya, kalau antum kepingin orang tua antum seperti itu, yang pertama antum tunjukkan bahwa setelah antum belajar agama yang benar, antum jadi benar. Benar apa? Benar dalam kebaktian kepada orang tua. Antum semakin maksimal berbakti sama orang tua, melayani orang tua, mendengarkan perintah orang tua. Pokoknya segala sesuatu yang bisa antum berikan kepada orang tua, berikan sama orang tua. Ketika antum pulang dari kajian seperti ini, mungkin orang tua di rumah, mungkin antum nggak punya uang yang banyak. Antum ingin makan sesuatu, udahlah nggak usah lah, belikan sesuatu buat orang tua. Abah, anak minta maaf, anak nggak punya duit ya, tapi mudah-mudahan ini bisa dicoba enak kayaknya ini. Jadi orang tua itu melihat ya Allah, anak ini berubah, dia menjadi lebih soleh, dia menjadi lebih menghormatin, lebih menghargain, lebih melayani orang tua. Bahkan ada satu perkara yang mungkin ringan, tapi antum kerjakan jemaah. Contohnya merapikan sandal orang tua. Orang tua itu biasanya masuk rumah kan sandalnya ngadep ke rumah sudah. Antum balik. Jadi orang tua keluar dilihat, kok baru-barunya sandal anak seperti ini kata dia. Siapa yang bikin ini? Oh fulan setelah datang kajian. Tapi kalau ternyata antum lebih buruk lagi, akhirnya bermasalah. Antum jadi berani sama orang tua. Nabi Ibrahim, bagaimana dia menghadapi orang tuanya? Dia dimaki sama orang tuanya, diancam sama orang tuanya. Kata-kata nggak nyaman dari orang tuanya. Apa kata Nabi Ibrahim? Ketika bapaknya menyuruh Nabi Ibrahim pergi, diusir Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, Salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi. Nah, ini pertanyaan mirip ya. Bagaimana cara metode mengajarkan agama kepada orang tua yang jauh dari agama dan senang dengan kemewahan? Itu tadi. Yang pertama, antum duduk sama dia untuk mengkaji tentang 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat.
apa konsekuensinya, apa maknanya. Ceritakan tentang kebesaran Allah, nikmat-nikmat Allah. Bacakan tafsir surat-surat pendek yang berkaitan dengan hari kiamat, dunia akan berakhir. Bacakan idza zulzilatil ardu zilzalaha, bacakan al-qari'ah mal qari'ah, seperti itu. Kemudian apakah yang dimaksud meninggikan suara istri kepada suami? Apakah jika istri sedang memasak, suami memanggil, istri wajib datang langsung? Insyaallah jemaah. Iya. Jangan masak. Nabi SAW beliau menyampaikan ya bagaimana suami itu surga dan nerakanya seorang istri. Kalau dipanggil istrinya ini, bahkan dipanggil untuk urusan ranjang, itu harus datang. Wa in kanat ala qatab. Walaupun dia itu sedang berada di atas onta, ya. Di atas kendaraan, istri mau berangkat kerja gitu ya, lalu suaminya ngomong, udah naik motor ini, sini, matikan motornya. Lu Ustaz, anak kan kerja, ya sudah, urusannya suami lebih harus ditaatin. Bahkan daripada orang tua, kalau suami minta, siapa yang lebih harus taatin? Suami, seperti itu. Dan Nabi SAW juga mengatakan, wa in kanat alat tanur, walaupun perempuan itu sedang berada di depan tungku api, jemaah. Kalau sekarang masak takut gosong, tinggal dimatiin. Kalau dulu gimana? Ini pakai kayu semuanya, dipanggil suami, Allah, ini bisa gosong ini, kata dia. Nggak apa-apa, bismillah. Jadi seperti itu, kalau bicara mengangkat suara, ya mengangkat suara dengan tidak menghormatin suami, ya. Dan istri kalau manggil-manggil suami jangan dari tempat jauh. Fulan, Mas, Bang, Allahu Akbar. Datengin suaminya. Itu baru benar jadi istri. Barakallahu fiik, kayaknya Masya Allah jamaah. Ana mohon maaf, itu yang bisa ana sampaikan. Kurang lebihnya semoga Allah memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita semua, yang benar dari Allah, yang salah dari diri ana sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi